Halo dan selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Alvin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi Value Engineering Study Report tentang Robber Street Improvement dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah rekayasa nilai Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu deskripsi proyek. Robber Street atau Trang Highway 952 adalah jalan utama dengan arah rute utara-selatan yang melalui jantung distrik bisnis komersial di West Saint Paul. Jalan ini memiliki panjang sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai arteri sekunder, dan berada di bawah pengaturan Minnesota Department of Transportation atau MNDOT. Jalan ini terdiri dari 5 lajur undivided tanpa lahan parkir dengan LHR sekitar 16.000 hingga 26.000 kendaraan pada tahun 2009. Sepanjang 2/3 selatan bagian jalan terdapat banyak sekali jalan masuk. Bahkan beberapa terlalu berdekatan sehingga menyebabkan banyak kecelakaan. Tujuan proyek ini adalah merekonstruksi Robber Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas, serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau ADA. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri dua arah menjadi median, menambah lajur cepat di utara Butler Street dengan menghilangkan lahan parkir, serta menambahkan jalur putar balik dan memperbaiki trotoar. Berikut merupakan lokasi proyeknya. Terlihat dari sini, Robber Street membentang dari arah utara ke selatan, dan bisa terlihat di sini panjang 2/3 daerah selatan banyak sekali gang-gang yang berdekatan. Berikut merupakan penampang melintang tipikal yang direncanakan. Kemudian tahapan-tahapan value engineering atau VE. Ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan pada studi VE ini, antara lain investigasi, analisis, spekulasi, evaluasi, rekomendasi, dan presentasi. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, investigasi. Pada tahap investigasi, tim VE diberikan briefing mengenai gambaran-gambaran pekerjaan dan data-data yang disediakan. Ketika dilakukan studi VE, tahap perencanaan masih sekitar 60%, sehingga perkiraan harga masih belum valid dan mungkin ke depannya akan banyak berubah. Berikut merupakan tabel perkiraan biaya proyek. Dan berikut merupakan data yang diberikan kepada tim VE. Terlihat ada beberapa data dengan tanggal pemberian yang berbeda-beda. Lanjut ke tahap kedua, yaitu analisis. Pada tahap analisis, tim VE menentukan fungsi dan tujuan proyek sebagai batasan-batasan dalam alternatif VE. Sehingga alternatif-alternatif yang dicari memiliki tujuan dan fungsi yang sama seperti perencanaan aslinya atau baseline. Tahap ini mempunyai beberapa output, yaitu diagram cost model, tabel performa attribute, tabel fungsional analisis, dan diagram fast. Yang pertama, diagram cost model. Diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan persentase biaya dalam diagram lingkaran. Pada diagram cost model ini terlihat persentase yang dominan, yaitu roadway, sanitary sewer, dan traffic signal. Sementara yang lain persentasenya cukup kecil. Kemudian yang berikutnya ada tabel performance attribute. Tabel ini adalah tabel yang menggambarkan definisi dan perencanaan semula atau baseline masing-masing item pekerjaan. Ini merupakan tabel kelanjutan dari yang sebelumnya. Kemudian ada tabel analisis fungsi. Tabel ini adalah tabel yang menggambarkan tujuan dan fungsi proyek untuk selanjutnya diolah menjadi diagram fast. Kemudian berikutnya ada diagram fast. Diagram fast merupakan diagram logika yang apabila dibaca dari kiri ke kanan,
akan menjawab fungsi how, sedangkan dari kanan ke kiri menjawab fungsi why. Sementara fungsi dalam satu garis vertikal yang sama menandakan pekerjaan tersebut bisa dikerjakan bersamaan. Contohnya begini. Di sini ada improvisasi pekerjaan operasional jalan. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi konflik dan menambah mobility. Bagaimana cara memperlakukan keduanya? Dengan cara pengontrolan pada kontrol akses, dan seterusnya. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu spekulasi. Pada fase spekulasi, tim VE mengadakan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide kreatif sebanyak-banyaknya dengan batasan mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan baseline. Kuantitas atau kualitas ide yang tercetus bergantung pada skill dan pengalaman tim VE masing-masing, sehingga untuk setiap studi VE biasanya berbeda-beda. Pada studi VE ini dihasilkan 32 ide yang terbagi dalam 4 fungsi yang berbeda. Berikut merupakan daftar ide VE. Yang pertama untuk fungsi menjaga kondisi lalu lintas pada bidang transportasi. Di sini ada 17 ide. Yang pertama yaitu penerapan satu lajur tiap arah tanpa jalan putar balik. Yang kedua, memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu. Yang ketiga, penutupan penuh satu blok pada suatu waktu. Yang keempat, penutupan penuh untuk seluruh bagian. Yang kelima, pemindahan lalu lintas keluar dan membangun sisi dalam terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, pemindahan lalu lintas ke tengah dan membangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu. Yang ketujuh, menghilangkan temporary barrier dan mengurangi kecepatan pada daerah konstruksi hingga 25 mil per hour. Yang kedelapan, memberi rambu rute bypass atau putar balik hanya satu kali dan tutupi ketika musim dingin. Yang kesembilan, memberikan penawaran A plus B atau dua penawaran sekaligus untuk mempersingkat durasi proyek. Yang ke-10, mengizinkan kontraktor untuk memodifikasi kontrol lalu lintas dan lain-lain sesuai pertujuan. Kemudian yang ke-11, peninjauan constructability dengan kontraktor secepat mungkin. Kemudian yang ke-12, mengurangi perencanaan konstruksi dan membiarkan kontraktor menentukan kontrol lalu lintas berdasarkan kendala yang terjadi di lapangan. Yang ke-13, menggunakan ATC untuk pekerjaan kontrol, kemudian menyerahkan kepada kontraktor sebelum tender. Yang keempat, menggunakan proses tender base value. Dan yang ke-15, memanfaatkan tiang sinyal yang ada sebanyak mungkin untuk sinyal sementara. Kemudian yang ke-16, menggunakan bundaran sementara alih-alih sinyal sementara. Dan yang ke-17, membangun curb untuk menjaga di satu sisi jalan. Kemudian yang berikutnya, fungsi untuk menjaga kondisi lalu lintas dalam bidang bisnis. Ada 3 ide. Yang pertama, mempertahankan 2 lajur satu arah per arah tanpa belokan kiri dan memberikan prioritas akses kepada pebisnis. Kemudian yang kedua, menghubungi individu-individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, meminta kontraktor melakukan pertemuan Senin pagi dengan bisnis. Kemudian berikutnya, fungsi relokasi utilitas ada 4. Yang pertama, menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Yang kedua, merequest pekerjaan utama bidang air dimulai lebih awal sebelum kontrak. Yang ketiga, menggunakan joint utility trench untuk semua utilitas drainase di bawah trotoar. Dan yang keempat, pekerjaan utilitas diharapkan selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Kemudian fungsi berikutnya untuk peningkatan constructability. Yang pertama ada perluasan remaja hingga selebar 100 kaki. Yang kedua, gunakan penutupan jalan penuh. Yang ketiga, penutupan jalan samping selama konstruksi. Yang keempat, penggunaan kontrak terpisah untuk relokasi utilitas. Yang kelima, merampingkan proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada tahun 2014.
Yang keenam, menyediakan area untuk staging kontraktor. Yang ketujuh, membiarkan reklamasi untuk bahan kelas S atau bahan lainnya, entah bidding atau borrow. Kemudian yang kedelapan, melakukan rapat pra-penawaran untuk membahas proyek dengan pemegang rencana atau konsultan perencana. Kemudian yang keempat, ada tahap evaluasi. Pada fase ini, ide-ide dari tahap sebelumnya diberi penjelasan dengan detail, kemudian diberi penilaian. Format penilaian adalah menggunakan poin dari 5 untuk nilai terbaik hingga 0 untuk nilai terburuk, dengan patokan nilai setara baseline sama dengan 3. Ide yang mendapatkan nilai lebih dari 3 diberi kode warna hijau dan diprioritaskan untuk tahap selanjutnya. Kemudian, untuk ide yang bernilai 3 dengan warna kuning, dan untuk ide yang bernilai kurang dari 3 dengan warna merah. Berikut merupakan penjelasannya. Di antara 32 ide yang tadi disebutkan, yang mendapat warna hijau ada 9 ide saja. Berikut merupakan contoh-contoh dari ide-ide yang dievaluasi. Yang pertama, untuk contoh yang mendapat nilai 1 yaitu evaluasi nomor 2. Terlihat di sini lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya, sehingga mendapatkan nilai yang cukup rendah. Kemudian untuk contoh yang mendapatkan nilai 4 adalah ide nomor 7. Ini terlihat memiliki banyak keuntungan dan kerugian hanya sedikit. Kemudian contoh untuk nomor 3 yang bernilai 3, yaitu ide nomor 8. Di sini antara keuntungan dan kerugian relatif seimbang, sehingga hanya mendapat poin 3 untuk pertimbangan saja. Kemudian contoh dari ide yang sebenarnya sudah ada pada baseline namun tetap disebutkan, yaitu ide nomor 10. Kebetulan ini sama seperti perencanaan yang ada pada baseline. Kemudian contoh untuk yang bernilai 2 adalah ide dari nomor 16. Di sini meskipun terlihat jumlah keuntungan dan kerugian sama, namun kerugian yang diakibatkan cenderung membiayai lebih besar daripada keuntungannya. Kemudian ini merupakan contoh ide yang mendapat nilai 0 atau paling parah, yaitu salah satunya nomor 21. Di sini penghilangan utilitas underground sebagai bagian dari proyek merupakan hal fatal karena tidak bisa hanya menerapkan pekerjaan pada permukaan saja tanpa mempedulikan bagian bawah tanah. Dan berikut merupakan rekapan nilai-nilai yang didapatkan dari ide 1 sampai ide 32. Terlihat ada 9 yang berwarna hijau, yaitu pada ide nomor 7, 9, 13, 14, 20, 22, 24, 28, dan 32. Kemudian tahap kelima, rekomendasi. Ide-ide yang lolos pada tahap sebelumnya direview kembali dan dikoreksi untuk memastikan bahwa ide-ide tersebut benar-benar dapat diimplementasikan. Dari 9 ide tadi, dalam tahap ini dikelompokkan menjadi 5 grup rekomendasi. Tahap ini juga merupakan seleksi final bagi tim value engineering. Dan tidak ada jaminan bahwa ide alternatif yang lolos pada tahapan ini akan 100% diterapkan di lapangan, karena keputusan akhir kembali kepada owner saja. Berikut merupakan nama-nama rekomendasinya. Yang pertama, rekomendasi 1 yaitu penggunaan traffic journal, merupakan penerapan dari ide nomor 7. Yang kedua, meeting mingguan dengan kontraktor atau businessman, merupakan ide dari nomor 20. Kemudian rekomendasi nomor 3A,
adalah merelokasi utilitas terlebih dahulu, merupakan ide dari nomor 24. Dan rekomendasi 3B, mitigasi bencana, yaitu memisahkan kontrak pekerjaan air dari kontrak utama, yang merupakan ide nomor 22 dan 28. Di mana ide nomor 28 ini sangat mirip dengan ide nomor 22. Kemudian rekomendasi keempat adalah inovatif contracting, merupakan gabungan dari ide nomor 9, 13, 14, dan 32. Berikut merupakan rincian dari salah satu rekomendasi. Yang saya ambil yaitu rekomendasi 2. Di sini terlihat banyak keuntungan yang didapat daripada kerugiannya, meskipun tidak memberikan keuntungan biaya, karena cost saving-nya terlihat hanya $0. Berikut merupakan rincian dari rekomendasi nomor 2. Inti dari penjelasan tersebut adalah alih-alih menggunakan middleman, tim VE berinisiatif untuk kontraktor langsung saja yang memulai meeting dengan para bisnismen di area sekitar jalan. Meeting ini dapat dilakukan mingguan untuk penjelasan mengenai pekerjaan-pekerjaan dalam minggu tersebut dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi kepada bisnismen masing-masing. Sehingga dengan penyampaian secara langsung akan mengurangi miskomunikasi. Kemudian ini merupakan perbandingan antara rekomendasi nomor 2 dengan baseline. Di sini terlihat pada bagian mainline operation sama, local operation sama, maintainability sama, dan ada penambahan poin pada construction impact untuk rating dan contribution. Sementara yang lain terlihat sama. Dan total perubahan performa yaitu sebesar 3%. Berikut merupakan rekomendasi saving hasil rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi pertama meningkatkan performa 9%. Rekomendasi kedua tadi kita bahas 3%. Rekomendasi 3A 11%, rekomendasi 3B 9%, dan rekomendasi 4 juga 11%. Dengan penghematan jadwal untuk rekomendasi pertama 1-2 minggu, rekomendasi 3A 6 bulan, rekomendasi kedua tidak sama sekali, rekomendasi 3B tidak bisa dihitung untuk saat ini, dan rekomendasi 4 6 bulan. Kemudian berikut peningkatan persentase value hasil rekomendasi. Terlihat di sini ada peningkatan value pada rekomendasi 1 sebesar 10%, rekomendasi 2 3%, 3A 3B 11,9%, kemudian 4 juga 11%, dengan perubahan biaya cenderung sama. Kemudian tahap ke-6, presentasi. Merupakan pekerjaan terakhir bagi tim VE, yaitu mempresentasikan hasil kerja mereka di depan owner, konsultan perencana, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat. Salah satu output dari presentasi ini adalah laporan studi kasus VE yang saya pelajari dan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Dengan selesainya presentasi, maka kegiatan studi VE bisa dikatakan selesai. Sampailah kita pada tahap kesimpulan, di mana yang pertama, tahap investigasi merupakan tahap awal di mana tim VE diberikan briefing dan data yang dibutuhkan. Tahap analisis merupakan tahapan untuk menganalisis fungsi dan tujuan untuk mendapatkan batasan.
Tahap spekulasi merupakan tahapan di mana seluruh tim mengemukakan ide-idenya dengan batasan dari tahap kedua. Total didapat 32 ide. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk mengevaluasi ide-ide tersebut dan meneruskan ide yang baik dan meninggalkan ide yang buruk. Didapat ide yang lolos seleksi sebanyak 9 ide. Kemudian tahap rekomendasi merupakan tahap review dan finalisasi ide-ide yang telah lolos evaluasi. Pada studi VE ini, 9 ide tadi dikelompokkan menjadi 5 rekomendasi. Yang keenam, tahap presentasi merupakan tahap final dalam perencanaan VE, yaitu mengemukakan hasil kerja kepada pihak-pihak lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.